Halo sahabatnya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunikasi Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Ya teman-teman, hari ini kita mau belajar sama-sama. Kita mau mendalami lebih lagi ya tentang bisnis gitu. Karena saya sering bikin banyak sekali tentang konten bisnis. Ya, jenis bisnis apa aja, lalu usaha apa aja yang bisa lebih rame, lebih sukses, lebih booming gitu ya. Nah hari ini saya akan bahas 3 platform bisnis yang akan booming sampai 10 tahun ke depan. Pasti penasaran kan setelah yang satu ini. Teman-teman, Anda yang lagi cari peluang bisnis, lagi cari usaha apa yang cocok buat saya, ya, Anda menemukan di konten yang tepat gitu ya. Karena saya akan bahas bagaimana ada 3 jenis platform bisnis ini yang akan booming sampai 10 tahun ke depan. Ya, saya sudah sering banyak sekali bahas tentang peluang bisnis lah, peluang usaha, ya kan, jenis-jenis bisnis. Tetapi ada ini platform tertentu gitu ya yang kita bisa gunakan untuk jangka panjang 10 tahun ke depan gitu. Dan teman-teman, saya sendiri pribadi sangat merekomendasikan ya 3 jenis platform ini. Ya, langsung aja teman-teman. Platform yang pertama itu platform internet. Nah, ini udah pada tahu semuanya pasti. Karena di zaman now semua orang pasti menggunakan internet gitu. Orang lebih baik ketinggalan dompet gitu daripada ketinggalan HP ya. Karena di HP mereka bisa membayar atau mungkin mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih banyak gitu ya, melakukan sesuatu yang bisa mencakup hal yang lebih luas dibanding cuman membawa dompet, contohnya seperti itu. Nah ini betul-betul perubahan yang luar biasa gitu, tindakannya udah berubah, cara orang bertransaksi udah berubah, cara orang bisa mengeluarkan uangnya dengan cuman melalui HP juga berubah teman-teman. Nah makanya platform internet ini sangatlah sangatlah booming sekali gitu, dimana dulu kalau kita tahu pasar, ya kan, orang datang ke pasar untuk belanja. Sekarang pasarnya online, namanya e-commerce. Ya kan, pasar online namanya e-commerce. Anda bisa belanja apapun di e-commerce tersebut. Zaman dulu kalau kita ojek, ada pangkalan ojek. Sekarang ojek sudah banyak platform, ya seperti Grab, seperti Gojek yang merambah di dunia internet. Ya kan, kita tahu apa lagi? Dulu kita harus transfer ke ATM. Ya, kita harus menuju ke ATM untuk transfer entah antar bank atau beda bank gitu teman-teman ya, kita harus melalui namanya mesin ATM. Sekarang kita nggak perlu repot-repot untuk transfer melalui ATM, kita bisa melalui m-banking ya kan, mobile banking atau mungkin internet banking gitu ya. Anda bisa menggunakan itu semua untuk memperlancar, mempermudah bisnis Anda. Bayangin, semuanya mengarah ke sana. Kalau hari ini kita masih merasa saya bisa survive, saya masih bisa luar biasa, saya nggak perlu yang seperti itu, saya nggak butuh yang seperti itu. Nah, mungkin kita harus mulai sadar. Platform inilah yang bisa membawa perubahan ya, yang bisa membawa dampak yang begitu luar biasa untuk 10 tahun ke depan, teman-teman. Kalau kita bisa mengetahui ini, kita bisa memahami hal ini, ya bisnis kita akan lebih bisa berkembang, lebih bisa besar ke depannya. Jadi, teman-teman, platform ini kita sudah tahu ya, banyak orang yang lahir mereka sukses gara-gara platform internet. Beberapa Anda tahu contohnya seperti Mark Zuckerberg ya kan, seperti Bill Gates. Mereka ini begitu luar biasa, fasih sekali dengan menggunakan internet ini. Dan bagi Anda mungkin yang bisnisnya masih offline ya teman-teman ya persiapkan dulu. Platform inilah yang bisa booming sampai 10 tahun ke depan. Oke? Yang kedua teman-teman, namanya platform distribusi. Nah, platform distribusi ini seperti kalau kita tahu convenience store. Convenience store itu minimarket lah ya. Kita bahasa simpelnya minimarket. Kalau Anda tahu Circle K, Anda tahu Indomaret, Anda tahu Alfamart dan lain-lain. Ya, itu mereka yang menyediakan kebutuhan kita yang sehari-hari. Mereka sederhanakan gitu ya. Sangat simpel. Kalau kita mau butuh air gitu ya, kita langsung ke sana udah dapat banyak bermacam variasi, bermacam merek. Sedangkan kalau kita mungkin hari ini masih membutuhkan, contohnya kita mau beli air, kita butuh air, tapi kita beli secara online. Nah itu kan butuh memakan waktu, ada ongkirnya, ya kan, ada jam untuk waktu untuk pengirimannya. Sedangkan kita butuh waktu yang cepat, butuh sekarang saat ini juga. Nah convenience store inilah yang bisa membawa dampak yang positif gitu ya, untuk bisa orang tuh lebih mudah menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nah, makanya jalur distribusinya tuh harus jalan teman-teman.
platform distribusi. Makanya kalau hari ini juga teman-teman masih punya bisnis yang belum punya jalur distribusi yang jelas, belum punya jalur distribusi yang matang, ya cobalah kita sama-sama introspeksi gitu ya. Kalau Anda bisa memiliki bisnis yang sudah menggunakan internet dan Anda jalur distribusinya udah matang, ya Anda di setiap kota, di setiap bagian di Indonesia gitu ya. Contohnya Indonesia dulu deh, nggak usah ngomong mancanegara. Anda sudah punya distribusi yang matang, nah itu baru yang bisnis kita bisa berkembang ke arah yang lebih maju. Ya, contohnya kalau kita punya bisnis nih, punya pabrik kain gitu ya, atau punya usaha kain. Kalau Anda punya tanda kutip jalur distribusinya, Anda punya platform distribusinya jelas, bagus. Kalau orang mau butuh sewaktu-waktu, orang nggak butuh cari di internet dulu gitu ya untuk membeli kain Anda. Mereka butuhnya sekarang nih. Ya, sekarang harus ada. Nah, otomatis mereka akan ke tempat Anda, ke toko Anda langsung beli. Itu masih dibutuhkan teman-teman. Ya, makanya kenapa sekarang masih begitu laku keras itu ya, seperti apalagi di zaman sekarang ini kan ada namanya hypermarket. Hypermarket itu seperti Carrefour, seperti Hypermart, ya kan. Lalu ada yang namanya Giant. Nah, itu market atau pasar yang begitu besar. Ya, supermarket yang begitu besar yang menyediakan semuanya lengkap. Anda mau apa aja di sana ada. Kenapa masih bisa bertahan sampai sekarang? Walaupun ada internet gitu. Karena masih ada beberapa produk yang dibutuhkan masyarakat yang nggak bisa disediain oleh platform internet. Ya kan? Nah, itulah perbedaannya teman-teman. Oke. Yang ketiga teman-teman yaitu platform direct selling, penjualan langsung. Ini mungkin asing di telinga kita. Kita nggak familiar dengan platform ini. Nah, saya akan jelaskan sedikit teman-teman. Ini ada dari informasi dari kumparan.com ya, saya baca nih. Sikap Menteri Perdagangan RI yang mendukung sepenuhnya pelaksanaan bisnis direct selling, penjualan langsung di Indonesia bukan tanpa data. Ini ada datanya teman-teman. Berdasarkan laporan, kegiatan perusahaan penjualan langsung atau direct selling di tahun 2019 itu begitu signifikan ya, dan memengaruhi perekonomian nasional secara positif. Jadi apa? Platform ini teman-teman, bisnis penjualan langsung atau direct selling ini begitu luar biasa mendukung perekonomian nasional ya, perekonomian Indonesia. Dan ini saya bacakan lagi teman-teman dari Warta Ekonomi. Bisnis penjualan langsung atau direct selling bagi sebagian orang masih dianggap sebagai bisnis yang nggak jelas ya, yang berpeluang merugikan gitu. Orang mikir wah ini bisnis nggak jelas gitu kan. Namun tahukah Anda bahwa bisnis direct selling ini sebagai salah satu penjualan langsung yang terbukti berhasil memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi anggota maupun ekonomi nasional. Maksudnya ada beberapa anggota penjual gitu ya, bisnis direct selling atau mungkin reseller gitu. Kita bahasanya sekarang tuh reseller. Anda tahu reseller ya, Anda punya produk dari orang lain, mungkin Anda jual lagi. Nah, itu namanya reseller. Apalagi sekarang ada namanya dropshipper. Dropshipper ini udah produknya orang lain, dikirimnya juga melalui orang lain, kita tinggal terima beres. Ya, bahasa gaulnya tuh makelar. Jadi makelar tuh ya udahlah tinggal menemukan antara penjual dan konsumen. Itu sesimpel itu. Jadi, bisnis penjualan langsung inilah yang dampaknya begitu besar, teman-teman. Begitu luar biasa. Jadi, langsung orang tuh person to person, orang melalui orang lagi. Jadi, tanpa melalui ada satu media yang lain ya kan, yang kalau kita masuk ke media yang lain kan pasti kepotong nih. Bener nggak? Kalau kita contohnya masuk ke satu market atau supermarket. Ya, supermarket pasti juga mendapatkan untung dong, otomatis keuntungannya itu dibagi-bagi dengan yang lain. Nah, dengan adanya bisnis direct selling atau penjualan langsung teman-teman, ini memudahkan kita gitu ya, sebagai penjual dan sebagai konsumen juga mendapatkan produk yang sesuai dengan harganya, produk yang betul-betul berkualitas tinggi gitu ya. Nah, inilah yang ingin saya sharingkan teman-teman. Jadi di komunitas sendiri juga teman-teman, ini kita sudah bergerak di bidang ini gitu ya, direct selling, dari distribusi, dan kita bergerak juga di bidang internet. Di internet kita punya namanya platform yang namanya e-commerce gitu ya. E-commerce inilah yang menjadikan kita atau kita memiliki satu website pribadi di mana kita bisa berjualan langsung ya ke siapapun. Bahkan Anda bisa juga dibungkuskan ya, atau mungkin dikirimkan secara langsung oleh pusat, ada kantor ya. Kalau distribusi, jalur distribusi atau platform distribusinya kita punya 50 cabang lebih. Ya, di komunitas di sini kita punya 50 cabang lebih, dan bahkan yang terakhir kita di platform direct selling kita udah punya 50 cabang lebih, dan kita juga sudah bertahan selama 20 tahun lebih perusahaan kita. Ya, jadi inilah yang saya bisa sharingkan. Semoga hari ini kita bisa membuka wawasan teman-teman. Kalau Anda mau bisnis ini berkembang 10 tahun ke depan,
Ya, dan salah satunya mungkin Anda masih bingung mau punya solusi apa, atau saya mau bisnis apa masih bingung, Anda bisa mengetahui lebih lanjut tentang komunitas Yes gitu ya. Dan komunitas inilah yang akhirnya membentuk orang-orang, atau kita bilang reseller gitu ya, membentuk reseller yang berkualitas, yang memiliki hidup lebih baik, memiliki kehidupan yang sangat luar biasa, yang memiliki pendapatan ekonomi juga yang lebih baik lagi. Dan kedepannya teman-teman, di komunitas di sini juga nanti ada juga jalan-jalan ke luar negeri dan lain-lain, Anda bisa dapatkan semuanya ya. Saya juga nggak mau jadi janji manis ke teman-teman semua di sini, karena apa? Karena banyak di luar sana gitu ya, yang menjanjikan Anda, wah pasti income-nya enak dan lain-lain. No, kita ini bisnis yang ya seperti pada umumnya gitu ya, dimana kita harus berjuang, tetap juga yang penting itu ada penjualan, ada omset, baru ada hasil gitu ya. Dan nggak menjanjikan cuma kenikmatan yang instan gitu. Jadi itu aja sharing dari saya teman-teman. Kalau Anda mau dapat informasi lebih lanjut, nanti bisa ada website di bawah, Anda bisa klik ya, Anda bisa search atau mungkin nanti cari apa itu komunitas Yes ya. Ada videonya juga, mungkin nanti diberikan di kolom di atas ya, apa itu komunitas Yes. Dan semoga teman-teman Anda bisa dapat wawasan lebih lagi dan bisa membuka cara berpikir kita lebih baik. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, jangan lupa like, ya share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, ya jangan lupa subscribe juga, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.